Selamat malam pemirsa. Rangkaian kegiatan KTT G20 pada tahun ini telah mencapai puncaknya. Sejumlah agenda penting dibahas dalam 2 hari, hari ini hingga esok dalam kegiatan di Nusa Dua Bali. Ada beberapa isu prioritas yang dibahas dalam KTT G20, antara lain adalah soal food security atau ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kita juga melihat terkait dengan kesehatan, transformasi digital, dan ini adalah semuanya dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi. Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di tahun ini diharapkan dapat berperan untuk mencari jalan tengah untuk meredam ketegangan geopolitik yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan harga-harga dan inflasi pangan dan juga energi dunia. Apa saja hasil dari pertemuan puncak G20 di Bali ini dan sejauh mana peran Indonesia bisa menjembatani kepentingan negara-negara G20? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges menanti hasil G20. Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. KTT G20 dibuka. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kita pada malam hari ini 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, yang bergabung langsung dari Bali. Dan juga bergabung bersama kita Sekretaris Menko Perekonomian Susiwiono Mugiarso yang juga bergabung dari Bali. Saya sapa dulu Pak Dirjen dan Pak Ses, selamat malam. Selamat malam, Leo. Mas Leo. Baik, dan juga telah bergabung bersama kita di Grand Studio Metro TV pada malam hari ini pakar hubungan internasional Hikmahanto Yuwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Baik, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Dirjen, Pak Usman Kansong. Boleh diupdate Pak Usman, seperti apa atau apa saja hasil kegiatan KTT G20 hari ini? Kita tahu tadi belum lama kita melihat ada welcome dinner, ada pertunjukan seni budaya. Tetapi dari pagi hingga malam ini, apa saja hasil-hasil yang prioritas yang dihasilkan di hari ini, Pak Dirjen? Ya, jadi kalau hasil ya kita baru bisa tahu besok ya. Dalam bentuk yang kita harapkan, Leaders Declaration misalnya, atau komunike, atau dokumen-dokumen lainnya. Ya, karena diskusi-diskusi ataupun pembicaraan sesi 1, sesi 2 ini kan berlangsung tertutup, ya, berlangsung tertutup. Jadi kita belum bisa mengetahui hasilnya, ya, kecuali barangkali kita bisa membaca dari pembukaan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya, misalnya pembukaan sesi pertama Presiden Jokowi berbicara secara umum, ya, tentang bagaimana kita pulih bersama secara ekonomi, ya, tetapi kalau perang masih berlangsung maka kita tidak bisa mencapainya, begitu. Kita harus berkolaborasi, ya, tidak boleh kita istilahnya apa, kalau bahasa Presiden ini membagi-bagi dunia dalam bagian-bagian, begitu, ya. Nah, kita harus bersatu artinya. Nah, itu di sesi pertama. Kemudian di sesi kedua terkait dengan arsitektur kesehatan global. Ini kan kita sudah berhasil menggalang dana pandemi, begitu, supaya di masa depan kita bisa, kalau terjadi pandemi lagi, kita sudah punya anggaran, punya budget untuk menghadapinya, begitu. Bahkan Presiden dalam bahasa Inggris mengatakan never again, jangan sampai terjadi lagi, ya, seperti kemarin, ya, di 2020
kita menghadapi pandemi, menghadapinya kita seperti tidak siap ya, sehingga Presiden juga mengatakan perlu WHO yang lebih diperkuat begitu. Nah, sementara untuk transformasi digital ya ini kan baru berlangsung besok ya, jadi kita juga belum tahu ya apa hasilnya, bahkan kita belum mendapatkan clue juga ya apa yang akan dibahas. Tetapi kalau di working group ya untuk transformasi digital ini kan ada 3 hal ya, konektivitas dan pemulihan pasca COVID ya, kemudian yang kedua adalah literasi digital dan digital skills, dan yang ketiga adalah cross border data flow atau pertukaran data lintas negara. Begitu, Leo. Ya. Baik, ke Pak Susiwiono, mungkin kalau Pak Susi kurang mendengar saya boleh dibantu Pak Dirjen. Kita ingin tahu agenda, bisa mendengar, agenda Sherpa dan Finance Track yang sudah dibawa ke KTT G20 ini, beberapa poin yang paling pentingnya apa Pak Sekretaris? Ya, terima kasih Mas Leo. Kami selaku Ketua Sekretariat Gabungan untuk Sherpa Track dan Finance Track. Pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen. Hari ini kita kan ada 2 sesi tadi. Sesi 1 yang mengenai food and energy security, kemudian yang sesi 2 mengenai health, mengenai arsitektur kesehatan global. Namun setelah selesai sesi 2 tadi, yang paling penting ada side event yang sangat penting, yaitu PGII. Itu yang merupakan hasil konkret yang ada angka-angkanya. Ada Partnership for Global Infrastructure Investment. Kalau tadi pertanyaan Mas Leo mengenai beberapa hasil dari Sherpa yang sudah dibawa, jadi di pertemuan KTT ini kan nanti akan mengesahkan dokumen utama sebagai outcome dokumen dari KTT G20 ini yang sudah diselesaikan proses perundingannya di Sherpa keempat kemarin. Nanti menunggu disahkan, nanti kan masing-masing leaders kepala negara akan melakukan intervensi. Tadi di 2 sesi relatif tidak ada perubahan, artinya di 2 sesi tadi apa yang sudah disepakati di Sherpa sudah dibahas semuanya, tinggal besok di sesi ketiga. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar disepakati, dan apa yang sudah dihasilkan di dalam proses perundingan di Sherpa keempat kemarin bisa disahkan di tingkat pimpinan. Nah, mungkin selain di 3 sesi, karena hari ini yang sangat penting tadi ada side event berupa PGII, tadi diinisiasi oleh negara-negara G7, Presiden Biden memimpin langsung dengan bawa Presiden dan beberapa kepala negara, ada lebih kurang 13-an kepala negara tadi, terkait dengan Partnership for Global Infrastructure Investment. Ada komitmen pembiayaan untuk infrastruktur global. Kita tahu sendiri pasca pandemi ini banyak negara, terutama negara berkembang, perlu bantuan untuk memulihkan infrastrukturnya, sehingga dilakukan transformasi infrastruktur, sehingga ada komitmen 5 tahun ke depan sebesar 600 billion US dollar. Kemudian juga di dalam forum side event PGII juga di-announce mengenai JETP. JETP itu adalah Just Energy Transition Partnership, di mana juga ada komitmen untuk membantu proses transisi energi di Indonesia. Tadi disampaikan komitmennya sekitar 20 billion US dollar, jadi juga cukup signifikan untuk mendorong proses transisi energi di Indonesia. Kemudian juga Presiden Biden menyampaikan terkait dengan MCC, Millennium Challenge Cooperation, yang juga menyepakati beberapa bantuan hibah dan pinjaman sebesar 798 juta US dollar. Jadi 3 hal ini yang tadi di side event. Jadi pada prinsipnya hasil Sherpa yang sudah melalui proses perundingan panjang dan sudah menyepakati beberapa untuk menjadi outcome dokumen, di 2 sesi tadi sudah mendapatkan masukan dan intervensi dari para kepala negara, tinggal besok di sesi ketiga. Mudah-mudahan setelah itu tinggal disahkan, sehingga mudah-mudahan sesuai harapan kita semuanya KTT Bali bisa menghasilkan outcome dokumen. Demikian Mas Leo. Baik, Pak Susi, satu lagi Pak, terkait dengan isu energi dan pangan. Itu kan dibahas di hari ini. Apakah kemudian kita menemui jalan keluar? Karena kita tahu perang Rusia-Ukraina itu nyata-nyata menjadi salah satu penyebab utama kenaikan harga pangan naik karena ada gangguan gandum dan minyak makan, kemudian juga harga energi juga naik karena Rusia
Ukraina adalah eksportir energi. Apakah ada solusi yang ditemukan di hari ini, Pak Susi? Ya, sebenarnya di dalam sesi pertama kita di Bapak Presiden tadi kan menyampaikan kepada pers pada saat pembukaan awal, kita semua menyadari saat ini sedang mengalami krisis pangan dan energi. Demikian juga ada beberapa skema kemitraan internasional yang memang ditujukan untuk menyelesaikan krisis pangan dan energi ini. Ada beberapa dorongan untuk skema pembiayaan untuk energi tadi yang kami sampaikan, kemudian kemitraan-kemitraan yang melibatkan beberapa negara utama di G20 untuk mengatasi masalah krisis pangan. Dan saya kira kemarin pada saat sebelum KTT juga di bilateral antara Amerika dengan Cina juga menegaskan kembali mereka hanya berkompetisi dan semangatnya saling mendorong untuk kedamaian, dan kita berharap berbagai tantangan global yang ada sekarang bisa kita selesaikan sehingga bisa mengurangi krisis pangan dan energi. Baik, beberapa orang mengatakan bahwa yang dinanti-nantikan adalah deklarasi leaders atau suka kita sebut juga komunike. Kalau deklarasi leaders ini tidak ada, konon katanya ini bukan keberhasilan. Apa benar demikian? Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.